Pusatnya kita di Depok, tapi kerjanya saya itu bisa suatu waktu saya ke Eropa, bisa suatu waktu ke daerah Asia, bisa suatu waktu di lokalnya kita sendiri. Oh, berarti udah sampai luar negeri ya, apa bisnisnya ya? Udah maksudnya sampai tembus ke mancanegara Insya ya. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau Pak Frizal sendiri ini aslinya asli Depok. Jadi cerita awal ini kan nama cerita politik ya. Iya. Jadi awalnya saya mencalonkan diri, Hmm. masuk di partai kita Gerindra. Alhamdulillah hasil suara saya masuk untuk sebagai Oh, dewan, mengalahkan alhamdulillah. petahana. Nah, dari hasil itu mungkin ya namanya berpolitik, ada suka Hmm. nggak suka segala macam. Saya akhirnya digugat bahwa sebenarnya saya kalah gitu, dianggap Oh, curang. ya, ya. Masuklah ke majelis kehormatan kita di Partai Gerindra. Nah, di sana berproses. Akhirnya saya disuruh ada deal 2,5 atau 3-2, biasa nama di Hmm. partai kan gitu. Hmm. Cuma karena ada apa namanya yang saya garis bawahi kalimat curangnya nggak ditarik. Kalau saya terima 2,5 atau 3,2 berarti saya curang. Akhirnya saya tetap tidak mau dibagi. Terus pingin ambil 5 tahun. Nggak berapa lama setelah itu keluar surat pemecatan. Setelah beberapa proses kali dipanggil majelis kehormatan, timbullah surat pemecatan. Sebenarnya dari awal waktu masa pelantikan itu saya udah dicegat, nggak boleh dilantik. Jadi ada surat dari Partai Gerindra, DPP, mengirim ke gubernur supaya saya jangan dilantik. Tapi tetap dilantik. Berarti itu tuh kronologis itu pas lagi waktu eh, Bapak udah apa namanya udah pasti itu ya maksudnya menang gitu ya dari dalam ini terus tiba-tiba ada kasus begitu baru Oh, mulai ini atau jadi gimana? kalau lebih detail gini, Kang. Jadi sebelum ada pengumuman siapa yang menang, Hmm? saya dipanggil. Oh. Ada dapat surat dari Majelis Kehormatan DPP, dipanggil. Nah, di situ saya juga kaget bahwa ada kalimat ini ada sedikit permasalahan, maka jalan keluarnya 2,5. Dan kalimat dari Majelis Kehormatan saya itu baru cuma hanya audiensi biasa. Kalau nggak setuju saat ini, kita coba cari solusinya. Nanti dinaikkan ke tingkat Mahkamah Kehormatan Partai. Nah, saya bilang saya siap dinaikkan ke tingkat mahkamah. Akhirnya berproses. Ini belum ada pengumuman ini, siapa yang menang. Dan berproses itu saya minta ini izin dulu sebentar. Arti kata proses tolong di stop dulu karena kebetulan saya ada kegiatan ke Swedia, Oslo. Jadi bulan apa itu saya lupa, saya berangkat di sana. Pas saya posisinya di suatu tempat, baru saya tahu saya menang. Dapat informasi. Oh, oke. Akhirnya saya pulang berproses lagi. Saya nggak di apa namanya, saya tahu ada surat ke gubernur supaya saya jangan dilantik dulu, tapi tetap dilantik. Tanggal 3 saya dilantik. Tanggal 4 baru ngerasain namanya gedung dewan, ya kan? Tanggal 5 kita dipanggil ke majelis kehormatan. Berproses itu ya tetap di majelis kehormatan itu mengatakan harus bagi 3-2. Nah, saya karena kalimat curangnya nggak dicabut dari laporan, saya nggak mau. Karena saya terima 3-2 atau 2,5, saya ngaku saya curang. Berlanjut akhirnya keluarlah surat pemecatan tanggal 27 Februari 2020. Tetapi kita terima itu bulan April 2020, saya lupa tanggalnya. Nah, di situ mulai tuh. Arti kata saya memahami. Arti kata partai itu dia punya apanya? Dibilang ada anak emasnya, ada jagoan yang harus jadi. Saya memahami itu, ngerti saya. Dan saya memahami bahwa partai itu bisa mem-PAW dewan Para anggotanya ya. anggotanya. Saya paham banget, saya ngerti secara politik harus ngerti. Tapi kita juga punya hak. Kalau kita misalnya ada permasalahan partai di internal, kita boleh bawa keluar ke pengadilan. Berproses lah itu nanti kalau secara teknisnya bisa dilihat di undang-undang nomor 23 tahun 2014, nanti ada PP-nya lagi nomor 12 tahun 2018. Kalau teknis ya, tapi saya nggak mau bahas teknis itu. Mau berproses lah saya di pengadilan. Gitu. Nah, berarti untuk apa kabar-kabar yang beredar kalau misalkan surat dari PAW itu emang udah datang atau diterima sama Pak sendiri udah bener tuh ya? Iya, benar. Terus juga yang saya pernah saya baca-baca tuh sempat-sempat isu-isunya tuh
apa katanya dari surat itu tuh ada kesalahan penulisan dari nama juga ya? Oh ya. Itu maksud gimana tuh dari Mas sendiri itu pendapatnya? Jadi saya terusin tadi dulu ya sebentar. Mangga. Jadi setelah saya berproses di pengadilan, akhirnya masalah saya di pengadilan negeri itu ditolak. Arti kata pengadilan negeri menyatakan bahwa ini masalahnya atau perkaranya berkas-berkasnya belum lengkap. Jadi dianggap ini masih harus dikembalikan ke partai internal namanya. Oke. Nah, dengan pengacara tetap dibawa ke MA. Di MA turunlah kasasi dengan status ditolak dengan pertimbangan. Ditolaknya kenapa? Karena berkas tidak lengkap. Bukan berarti perkara sudah digelar, belum. Jadi ditolak. Itu nomornya 768K garis miring PDT titik sus minus politik garis miring 2021 itu 29 Juni 2021 keluarnya. Tapi dengan pertimbangan itu masih ada peluang untuk menggugat balik melalui pengadilan. Kenapa? Ada berkas yang belum beresin. Berkas itu apa? Surat gugatan ke partai untuk menyatakan keberatan dipecat. Nah, saya bikinlah surat itu, bisa masuk lagi ke pengadilan. Saat sedang berproses begini, toto keluar SK gubernur saya bisa di PAW. Jadi arti kata yang jadi jaksa sama hakimnya wali kota, DPRD sama gubernur. Jadi istilahnya apa ya? Aduh, takut saya. Istilahnya ya itulah mutusin sendiri lah ya. Iya. Memang agak rumit kalau nggak paham. Bukan nggak paham, arti kata memang nanti kapan-kapan saya mau bikin rangkaian beginilah ininya. Sederhana kok sebenarnya. Jadi kalau kenapa saya istilahnya boleh katakan memprotes ya. Karena yang dipakai itu adalah kasasi keputusan Mahkamah Agung tadi yang nomor 768 itu. Yang sudah arti kata memberi peluang kita untuk berproses kembali. Nah, sedang berproses itu dalam undang-undang tidak boleh diganggu. Jadi kalau gambarnya gini sederhananya. Partai memecat, boleh, haknya partai memecat anggotanya. Tapi dewan itu dikasih hak untuk membawa ke pengadilan kalau di internal nggak selesai. Nah, selama proses ada di pengadilan, belum ada keputusan tetap, itu nggak boleh diganggu. Nanti kalau ada keputusan tetap, misalnya saya menang, saya harus diterima oleh partai. Kalau dipecat ternyata saya kalah, salah, ya saya lego harus keluar. Tapi dalam proses itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk. Sudah mengeluarkan surat PAW dengan keputusan MA yang tadi. Termasuk sudah landasan dari surat wali kota. Dan yang anehnya, yang agresif ini pimpinan DPRD. Ini percobaan yang ketiga kalau bahasanya. Percobaan pertama gagal karena Pemprov ngasih tahu belum boleh. Itu sekitar antara November sama Desember 2021. Gagal, mereka nyoba. Gagal. Saya tahu bahasa dipanggil itu setelah saya ngelihat ada suratnya. Saya dipanggil untuk dipecat, ternyata mereka baca suratnya salah. Ini pimpinan DPRD salah baca surat. DPRD. Ini saya bilang apa adanya. Akhirnya batal, nggak jadi. Tanpa setahu saya ada lagi percobaan kedua. Tapi saya hanya dapat suratnya ditolak oleh Pemprov Jawa Barat karena tidak kesesuaian usulan dari DPC Gerindra atau DPP Gerindra dengan DPRD. Bisa gitu. Nah, yang ketiga setengah berhasil ini. Yang ketiga setengah berhasil. Yang ketiga itu yang ini ya. Iya. Bisa gitu. Saya apa ya, untuk jujur, untuk apalagi untuk yang masih suman, saya juga masih awang-awang gitu kehidupan. Ternyata gini ya. Ya kalau politik itu memang apa namanya ya? Dia dinamis. Apalagi ada perselisihan itu dia dinamis. Kenapa? Memang politik itu dinamis. Dan kita harus paham secara orang politik. Tapi juga kita jangan diam. Arti kata kita wajib membenarkan sesuatu yang benar dan wajib menahan sesuatu yang salah. Arti kata kita suatu waktu harus bersikap benar-benar harus objektif. Walaupun politik itu harus subjektif. Objektif itu arti kata apa? Kita melepaskan kepentingan kita. Ayo lihat di peraturan. Itu dia Kang. Kapan-kapan masuk politik biar lebih ngerti. Tapi jangan duduk seperti saya ya. Itu Kang. Nah, menyikapi dari hal itu tuh Pak, apa yang lagi dipermasalahkan sekarang nih. Nah, sikap Bapak itu untuk permasalahan sekarang tuh gimana? Jadi sikap, ya saya protes. Protes arti kata gini.
Ini kita lihat sisi politik ya. Arti kata politik ini adalah proses bagaimana seseorang atau partai itu menempatkan orangnya. Itu namanya proses politik. Udah mulai mendaftarkan sebagai calon, ada pemilihan itu belum masuk. Terpilih lah. Memang kalau udah dewan terpilih itu bisa diganti. Contoh dia meninggal dunia, sakit, atau dia ada kriminal, atau dia mengundurkan diri, atau memang partai punya hak untuk memberhentikan. Nah, posisi saya diberhentikan oleh partai. Nah, kembali lagi saya bertahan di pengadilan menanya masalahnya apa. Jadi kembali ke pengadilan. Nah, berproses itu tadi seperti saya bilang tadi tidak boleh diganggu. Saya nggak tahu apakah kurang ketelitian atau bahasa susah ngasih bahasa halusnya apa ya. Istilahnya dengan kelas seperti Provinsi Jawa Barat. Kita ini kan provinsi paling banyak ini nih. Administrasinya harus rapi. Kok bisa dengan hanya melihat sesuatu tanpa mengecek bisa mengeluarkan keputusan yang berefeknya secara politik? Karena bagaimanapun saya punya pemilih. Nah, kalau kita turun lagi kembali, itu kan dasar mereka itu dari Provinsi Jawa Barat memutuskan itu karena dapat data dari Wali Kota Depok. Oh ya. Nah, di Wali Kota Depok kita lihat lagi seperti apa mereka administrasi tentang masalah surat menyuratnya, datanya. Nah, dari Wali Kota Depok dia dapat dari DPRD. Nah, sini memang politik benar ini. Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi permasalahan dari DPRD ya banyak saya mau ceritakan tapi teknis. Jadi saya mau ringkas saja supaya istilahnya masyarakat atau para penonton YouTube ini bisa paham yang namanya PAW, pergantian antar waktu, yang biasanya sering jadi heboh dan sekarang jadi heboh. Jadi heboh ya, masih lagi banyak kasusnya. Artinya haknya pengadilan diambil oleh gubernur. Itu intinya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak, kita sebelum berbincang ke topik lain. Enggak ada. Udah cukup ya? Cukup itu. Ya, jujur saya sendiri masih bingung. Iya, nggak bisa ngomong banyak sih. masih ngawang-ngawang juga sih. Yang dengar juga banyak nggak paham. Soalnya itu politik ya. Maksudnya proses apa di pengadilan itu banyak orang belum paham. Ya, mungkin dari saya sendiri ya semoga cepat selesai Pak masalahnya untuk semua ininya tuh. Insyaallah. Nah, ini kita mungkin agak bergeser sedikit lah untuk pembicaraannya ini. Nanti saya tuh sempat dengar katanya tuh tahun 2024 nanti. Tapi nggak tahu ini ya, sempat dengar kasus desas-desus lah, ini nggak tahu berita pasti atau kabar pasti. Katanya mau masuk ke ranah ini ya Pak, wali kota atau wakil wali kota Depok ya katanya Pak Farizal sendiri. Atau gimana sih maksudnya tuh? Ini ya. Saya baru dengar ini. Makanya saya juga baru dengar. Saya baru dengar ini. Itu belum dari ada kepikiran ke sana. Belum ada ya. Belum ada. Arti kata saya masih mikirin di satu titik ini. Karena ini pelajaran berharga. Jadi nanti kalau seandainya suatu waktu ada namanya proses PAW, nanti kita bisa paham. Supaya proses ini kelihatan jelas, terang benderang, dan akan tahu bahwa di sini tangan siapa sih yang bekerja. Nangkap maksudnya? Iya. Artinya punya hak di pengadilan, toto putusnya di gubernur. Nah itu dia. Masalah yang saya belum pikirin. Kenapa? Yang namanya dewan itu permasalahannya banyak. Banyak banget di bawah. Apalagi namanya dewan kota kabupaten. Dia paling banyak dengan masalah. Dengan arti kata kita bersinggungan langsung dengan masyarakat, bertempat tinggal di lokasi dapil kita sendiri bersama masyarakat, yang setiap hari kita bergaul sama masyarakat. Dan itu yang kurang diperhatikan di atas. Bahwa dapil kita itu memang harus diisi dengan orang-orang rata-rata umumnya ya, yang orang paham dengan daerahnya. Jadi seperti apapun permasalahan Indonesia itu adanya di RT RW. Karena masyarakat itu di RT RW. Alamat terakhir kan RT RW. Cuman hanya nulis kenyapatan nggak sampai surat. Kalau RT RW sampai. Nah, dewan-dewan itu ada di sana. Nah ini oke, berarti tadi masih belum ada kepikiran ya Pak ya untuk ke situ ya, untuk ke situ. Nah ini mungkin ini pembahasan terakhir ya. Selama Pak Farizal ini menjabat sebagai
anggota DPRD Depok Komisi B ya. Hmm. Itu kalau Komisi B itu tuh tugasnya ngapain aja sih Pak? Kalau boleh Dia tahu. ada seperti contoh aset daerah dia harus tahu. Hmm. Dan saya yakin aset daerah Indonesia itu nggak jelas. Arti kata gini contoh. Kota Depok. Hmm. Kalau kita ke Kota Depok tuh kita tahu tuh berapa kaya sih Kota Depok tuh. Hmm. Baik uang apa namanya, bukan uang ya bahasanya. Biasa namanya ngomong di kampung soalnya kita kan. Harta lah Ya, itu gimana? harta kekayaannya Depok tuh berapa. Baik yang bergerak nggak bergerak tuh harus tahu. Se-Indonesia harus tahu namanya aset. Dan memang saya lihat dari Bu Sri Mulyani kemarin tuh kita lagi nata aset. Indonesia lagi ditata asetnya. Dan itu bukan kesalahan daerah, sedang lagi nama proses ya. Itu aset keuangan daerah. Udah itu termasuk salah satu lagi masalah kalau di kita itu di Depok itu ketahanan pangan. Masuk di kita. Ada 11 itu. Ketahanan pangan, ada pertanian, segala macam. Jadi dewan itu memang bekerja berdasarkan namanya komisi. Nah, komisi di Depok itu ada 4 dibagi. Nah, setiap komisi itu punya bidangnya masing-masing. Selama Pak Abrizal sendiri menjabat ya seperti sebagai anggota DPRD di Kota Depok itu, hal-hal yang udah Bapak lakukan untuk warga Kota Depok itu apa aja Pak? Emang kalau saya pertama jadi dewan itu, saya cuma 2 saya lihat di kota itu. Dan nyaris semua kota sebenarnya, kota kabupaten. Permasalahan utama cuma 2. Pendidikan, kesehatan, nggak ada lagi. Nah, di pendidikan itu sendiri fokus utama saya membebaskan ijazah. Maksudnya gimana Pak? Jadi kita di kota ini, kalau di bidang pendidikan ya, saya di Komisi D dulu, itu batas kita itu wewenang, artinya kita mengawas itu hanya sampai SMP. Jadi pendidikan itu terbagi 3 nanti. Ada namanya di madrasah, ada SMA, SMK, ada SMP. SMA, SMK ini larinya ke provinsi. Kita nggak bisa masuk itu. Madrasah Kementerian Agama. Nah, kita tuh ada di SMP, STK, SD, SMP. Ini aja masalah ijazah kadang-kadang kita agak kesulitan. Kesulitan gini. Ini kita cerita masalah ini ya, lepas dari tadi. Yeah. Pemerintah belum tentu bisa menyiapkan sepenuhnya benar-benar yang namanya sekolah negeri. Arti kata misalnya kita punya anak 20.000 tertampung di negeri 20.000 semua nggak mungkin. Itu kita harus ngerti, nggak bisa nyalakan pemerintah. Nah makanya mereka harus canggah dengan swasta. Swasta ini kan butuh biaya. Yeah. Nah yang masuk swasta ini bukan anak-anak yang mampu aja. Kadang-kadang ada saudara kita yang nggak mampu, dia nggak bisa akses ke negeri, dia harus masuk swasta. Nah itu masalah tuh mulai muncul dari uang awal pendaftaran, uang pembangunan yang lain segala macam-macam ya, termasuk uang bulanan segala macam. Nah ini berefek nanti waktu dia terima ijazah, kalau nggak dibayar ijazahnya tertahan. Oh iya. Nah kita juga nggak bisa menyalahkan sekolah, karena sekolah itu sekolah swasta itu dia butuh biaya operasional. Nah disinilah gunanya yang namanya pemerintah daerah. Dan sangat disayangkan, saya sendiri ya kalau bicara sedikit, saya bingung lihat pendidikan tuh ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi misalnya nih, kalau kita minta bantuan ke pemerintah harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Buat saya secara akal pikiran saya, penalaran saya sulit, saya terima. Kenapa? Karena pendidikan ini kalau lihat di UUD 45 pasal 31 ayat 2 itu mengatakan untuk pendidikan dasar itu wajib bagi seluruh warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Walaupun nanti turun lagi dari situ ada namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Turun lagi nanti ada lagi namanya di situ PP 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Turun lagi PP 47 2008 tentang wajib belajar. Turun lagi nanti PP 48 tahun 2008 yang ada perubahan. Itu kalau 3 itu kita lihat, sebenarnya anak-anak kita untuk sekolah itu untuk masalah biaya nggak ada masalah. Ini kita cerita dikit ya, cerita dikit. Mohon maaf ini, saya buka sedikit. Jadi sejak Pak Jokowi mimpin, itu keluar satu PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
Apa itu standar pelayanan minimal? Itu adalah pesan dari negara ke pemerintah untuk membereskan, bahasa umumnya ya, atau untuk mengurus, wajib diurus oleh pemerintah kota, kabupaten dan provinsi. Contoh di bidang pendidikan, itu arti kata nggak boleh ada anak yang nggak sekolah, nggak boleh ada gedung sekolah yang kekurangan. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu menyatakan bahwa itu urusan wajib, pelayanan dasar urusan wajib di daerah. Contoh, kalau pendidikan aja kita lihat nih, SMP itu urusan wajib kita di kota. Permasalahan SMP itu prinsipnya jangan sampai anak-anak kita terhalang. Untuk provinsi SMA, makanya walaupun saya namanya Dewan Kota, saya selalu teriak masalah provinsi. Kenapa? Saya ngelihat anak-anak yang tertahan ini adalah dari keluarga yang nggak mampu, ijazahnya kadang-kadang untuk fotokopinya sulit. Padahal mereka butuhnya bukan untuk sekolah, untuk melamar pekerjaan. Itu sulit. Dan kita juga nggak bisa nyalain sekolah swastanya. Iya. Nah, jadi orang Bandung bilang apa? Bebeliat ya. Sebenarnya kalau lihat ke PP itu nggak bebeliat. Yang disayangkan, mungkin nanti suatu waktu akan lihat bagaimana SPM di daerah kita. Kita anjlok. Anjlok itu bisa kita lihat di webinar pemerintah Kementerian Dalam Negeri tentang membahas PP nomor 59 tahun 2021. Bukan PP, maaf saya, Permendagri. Jadi Permendagri juga ngeluarin tentang SPM. Jadi gini Mas, ada PP, nanti ada kementerian masing-masing itu mengeluarkan tentang SPM nih. Yang kenanya misalnya di Kementerian Sosial dia keluarin PP SPM-nya, pendidikan dia keluarin, kesehatan dia keluarin, Permendagri juga ngeluarin, PUPR juga ngeluarin. Jadi yang namanya SPM itu kewajiban pemerintah daerah harus melaksanakan tugasnya, diperintahkan oleh negara. Makanya kalau kita cerita APBD isinya cuma 2. Fungsinya cuma 2. 1, membiayai visi misi daripada wali kota, bupati atau gubernur yang terpilih. Yang kedua, SPM, standar pelayanan minimal. Dan SPM ini punya tim. Jadi setiap daerah itu ketua tim SPM itu adalah sekda. Oke. Efek SPM ini wali kota, bupati, gubernur bisa diturunkan. Nanti bisa dilihat itu. Saya cuma kasih gambaran itu aja. Mudah-mudahan dewan-dewan yang lain di kota dan kabupaten sama provinsi paham tentang SPM ini. Mereka mungkin lebih paham lagi daripada saya. Itu aja kira-kira. Jadi bagaimana dasarnya sebenarnya tentang pendidikan ini, saya bilang tadi dengan kesehatan. Perhatian pemerintah itu kuat ke sana, cuman kadang-kadang kita nggak begitu ngeh. Oke. Mungkin untuk dari saya sendiri sih udah cukup sih Pak. Mungkin dari Bapak sendiri ada pesan atau buat para penontonnya untuk masyarakat Indonesia di luar sana gitu. Ya buat anak muda, kalau bisa jangan hanya isi konten medsos. Isilah konten politik, masuk ke politik. Oke, siap. Politik itu istilahnya ya banyak sekarang ini kan miring. Setelah saya masuk nggak miring kok. Ini banyak apa ya? Banyak orang baik, teman-teman saya banyak orang baik. Di DPRD Depok itu banyak orang baik. Saya belajar dengan mereka. Cuma jangan salah, kadang-kadang kalau dalam penyampaian mereka seperti ngebentak segala macam, enggak. Mereka mungkin udah baca peraturan, terutama di DPRD Kota Depok ya, ada segala macam. Itulah ekspresi mereka. Saya banyak belajar karena saya baru. Banyak orang baik, khususnya di anggota biasa. Bukan saya benci sama pimpinan loh. Di anggota biasa maksudnya, banyak orang baik. Saya tahu. Ini berarti ya emang apalagi untuk di kalangan terutama saya ya, maksudnya teman-teman yang masih pada muda-muda nih, dunia politik itu tuh selalu jadi momok juga sih buat kita juga tuh. Jadi makanya mereka, ini saya bukan asumsi sendiri ya, cuman rata-rata itu ya pada nggak terlalu tertarik gitu ke dunia situ. Lebih ke arahnya ke dunia teknologi gitu sih. Ya kadang-kadang gini Mas, Kang, ada satu jabatan itu karena memang dari media selalu ceritanya yang jelek. Itu ketanam di pikiran kita jelek. Saya juga gitu. Setelah saya masuk ke politik ini, saya banyak nih orang baik di bidang politik. Saya banyak belajar dengan mereka. Ada yang santun,
ada yang ngomongnya gimana gitu, tapi saya tahu kadang-kadang itu maksud dia tuh supaya diperhatikan. Intinya yang diperhatikan apa? Kadang-kadang dia memikirkan program. Contoh misalnya program itu apa? Kita sebagai dewan ini dengan sering kita baca peraturan, undang-undang, terutama peraturan dari menteri, kan peraturan menteri itu mendekati ke kita tuh, peraturan daerah. Kita lihat ada peluang di situ sebenarnya. Arti kata misalnya contoh yang tadi saya bilang SPM tadi. Bagaimanapun yang namanya masalah biaya itu, terutama buat kita warga yang nggak mampu, mudah kok diselesaikan oleh pemerintah asal ngerti. Mudah. Gitu kira-kira. Jadi bengong ya. Kepikiran sih Pak. Jadi semua apa ya, desas-desus isu-isu yang semua berbau tentang kepemerintahan langsung kepikiran semua saya. Kata orang gini, berita yang bagus itu adalah tentang hal yang buruk. Nah, kalau berita baik itu kadang-kadang bilang wah itu bab agama gitu kan. Kayak biasa aja. Iya biasa aja. Gitu. Biar ada berita jelek langsung. Dan saya punya keyakinan apa di DPR RI atau di DPR di tingkat 1 sampai ke bawah ini termasuk yang ada di pemerintahan daerah segala macam masih ada orang baik. Cuma mereka belum bisa muncul. Saya yakin sekali. Kenapa? Saya bergaul sama mereka. Saya yakin. Oke. Udah apa cukup? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Makasih banyak nih Pak untuk Pak Haji Afrizal udah nyempetin datang nih dari jauh-jauh lu dari Depok nih teman-teman ya. Jadi diundang soalnya. Agak enak kalau nggak datang. Ya tapi tetap aja Pak, apa ada effort lah istilahnya dari Depok ke sini kan lumayan jauh juga. Kan Jawa Barat. Iya, cuman tetap aja kan lumayan. Oke, makasih banyak nih Pak ya. Sama-sama nyempetin datang nih. Buat teman-teman juga yang udah nonton juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk sekali lagi untuk like dan subscribe juga. Follow juga nih Instagram saya. Terus juga Bapak mungkin punya Instagram Pak? Ada. Apa Pak? Mungkin bisa disebutin? Lupa karena bikin. Oke nanti ada lah di situ Instagramnya Pak Haji Afrizal sendiri. Oke, makasih lagi buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Lagi-lagi saya ingetin ini. Kita jumpa lagi di video-video orasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.